kabar semuanya? Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat. Oke anak-anak, perkenalkan nama saya Ibu Vera Hasmita, wali kelas 4A SD Negeri 28 Pangkal Pinang. Oke ya anak-anak, hari ini bersama Ibu kita akan menyaksikan video pembelajaran kelas 4 semester 2 tema 8, yaitu dengan tema daerah tempat tinggalku. Ya anak-anak ya, siap? Kita siap hari ini untuk belajar. Oke, mari kita saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, kali ini bertemu kembali dengan video pembelajaran kita, video pembelajaran kelas 4 semester 2 tema 8 daerah tempat tinggalku. Bersama saya Ibu Vera Hasmita. Anak-anak, ayo kita saksikan video pembelajaran ini dengan seksama ya, agar kalian bisa memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah anak-anak, pada video kali ini kita akan mempelajari subtema 1 lingkungan tempat tinggalku dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi, bercerita dengan jelas dan tepat, serta mengetahui pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi. Sedangkan untuk pelajaran ilmu pengetahuan alam, tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengetahui pengertian dan gaya dan gerak, bisa mempraktikkan gaya dorongan dan tarikan, serta pengaruhnya terhadap arah gerak benda. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang cerita fiksi dan gaya. Anak-anak, pembelajaran pertama yang akan kita bahas adalah tentang cerita fiksi. Di daerah tempat asalmu, pasti ada cerita rakyat atau legenda yang mungkin sudah kamu dengar atau kamu baca ceritanya. Tahukah kamu bahwa cerita rakyat atau legenda itu termasuk ke dalam cerita fiksi? Cerita fiksi? Apa sih artinya cerita fiksi? Nah, ayo kita dengarkan penjelasannya bersama-sama. Cerita fiksi adalah sebuah cerita karangan, fantasi, dan rekaan yang berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarangnya. Ciri-ciri cerita fiksi itu adalah 1. Cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang yang bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. 2. Disajikan dalam sebuah alur cerita yang menggunakan bahasa yang komunikatif dan biasanya menggunakan bahasa yang tidak baku. Untuk jenis-jenisnya, cerita fiksi dibagi menjadi cerita rakyat, cerpen, novel, roman, drama, dan sinetron. Selain mempunyai ciri-ciri khusus dan beberapa bentuk, cerita fiksi juga mempunyai unsur-unsur pembentuknya. Apakah kalian tahu unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah cerita fiksi? Ayo kita dengarkan penjelasannya. Dalam sebuah cerita fiksi, pasti ada tokoh-tokohnya.
Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Unsur kedua yang ada di cerita fiksi adalah tema. Tema yaitu dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Yang ketiga, unsur-unsur pembentuk cerita fiksi yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Biasanya alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya, latar. Latar itu keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Unsur yang terakhir itu adalah amanat, atau biasa kita sebut dengan nasihat. Amanat atau nasihat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang gaya. Pengertian gaya dibagi menjadi 2. Pertama, gaya adalah kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Pengertian yang kedua adalah gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Nah, untuk pengertian gerak yaitu perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi lainnya karena adanya pengaruh gaya. Anak-anak hebat, tahukah kalian kalau gaya punya sifat? Berikut penjelasannya. Gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak atau yang bergerak menjadi diam. Gaya juga bisa mengubah kecepatan, arah gerak, dan bentuk benda. Nah, untuk macam-macamnya gaya dibagi menjadi gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet, gaya pegas, dan gaya mesin. Nah, anak-anak, untuk sebagian contoh gaya yang biasa kita temui sehari-hari, bisa anak-anak perhatikan pada gambar ini. Anak-anak, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua.